Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wa ni'matillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Asif Mukarrom dari PGMID. Di sini saya akan mempresentasikan hasil daripada makalah kami, khususnya dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, dan yang kedua Debbie Viviola, dan yang ketiga Yesine Merah Putri. Nah, tidak usah lama-lama, kita langsung ke pembahasan awal. Pembelajaran yang efektif dan menyenangkan menjadi suatu keharusan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, menjadi lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas. Keberhasilan dari suatu pendidikan yaitu karena adanya peran dan faktor dari guru atau pendidik. Nah, untuk itu dibutuhkan penguasaan iptek, strategi pembelajaran untuk digunakan dalam kelas seperti itu. Nah, untuk teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek. Yang pertama yaitu teknologi informasi, dan yang kedua yaitu teknologi komunikasi. Nah, itu tadi ya, yang pertama teknologi informasi dan yang kedua yaitu teknologi komunikasi. Nah, ada pun kedudukan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Yang pertama, mempermudah kerjasama antara pakar dengan mahasiswa, menghilangkan batas ruang, jarak, dan waktu. Dan yang kedua, sharing information, sehingga hasil penelitian dapat digunakan bersama-sama dan mempercepat pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu virtual university, di mana virtual university ini menyediakan pendidikan yang diakses oleh banyak orang atau banyak kalangan seperti itu. Kemudian aplikasi Canva itu sendiri ya. Aplikasi Canva ini bersifat gratis dan berbayar, berbasis online, yang mudah digunakan termasuk dalam mendesain media pembelajaran. Canva merupakan salah satu aplikasi online yang dapat kita manfaatkan untuk membuat media pembelajaran. Dimana untuk situsnya silakan nanti dibuka ya, di Google, di alamatnya di www.canva.com. Nah, itu nanti bisa di-download di situ. Di Canva ini tersedia banyak sekali template yang digunakan, yaitu untuk infografis, grafik, poster, presentasi, brosur, logo, resume, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Manfaat Canva bagi pendidikan. Media pembelajaran yang menarik sendiri menjadi penting saat ini, terutama di masa pandemi sekarang yang mengharuskan sekolah di rumah atau via online. Salah satu contoh media pembelajaran yang menarik adalah desain grafis, di mana peserta didik senang melihat sesuatu yang memiliki desain yang menarik, seperti poster pendidikan sampai berupa gambar informatif. Dengan melibatkan peserta didik dalam membuat proyek dengan Canva untuk pendidikan, maka peserta didik bisa menciptakan sebuah karya otentik sekaligus menarik. Mereka akan bisa belajar sambil mengasah kemampuan komunikasi visual di dalam kelas. Canva ini sangat membantu pendidik dan peserta didik dengan beragam medianya yang bervariasi, dengan 2 juta gambar, 60.000 lebih template, 800.000 icon dan ilustrasi, sampai 700 pilihan font. Peserta didik merasa terbantu untuk membuat tugas seperti presentasi, papan iklan, majalah dinding, poster, dan lain sebagainya. Nah, beberapa keunggulan Canva untuk pendidikan antara lain yang pertama, mengajarkan wirausaha. Beberapa keunggulan Canva untuk pendidikan diantaranya adalah platform yang mengajarkan banyak hal, terutama bagi mereka yang ingin belajar tentang bisnis.
Sebuah contoh dari sekolah di San Francisco, Amerika Serikat adalah siswa kelas 12 mereka bisa mengembangkan bakat dan juga peluang wirausaha. Dan yang kedua, menciptakan kolaborasi di kelas. Bekerja sama antar teman sekelas adalah sebuah hal yang bisa dilakukan dengan Canva pendidikan, seperti kerja kelompok, membuat presentasi, bisa dengan mudah dikerjakan dengan kolaboratif sehingga bisa menghasilkan media pembelajaran yang menarik. Dan yang terakhir adalah membangun literasi visual. Desain menjadi sebuah skill yang sangat diperlukan terutama di era serba digital ini. Semua konten memerlukan desain yang menarik agar semakin banyak sampai ke manusia. Misalnya media sosial yang tentunya banyak digunakan oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu kita akan belajar bagaimana cara menggunakan aplikasi Canva yang nantinya akan kita gunakan sebagai salah satu media pembelajaran. Apa sih yang harus kita lakukan agar kita dapat menggunakan aplikasi Canva? Yang pertama yaitu kita harus menginstal aplikasi Canva di App Store atau Play Store seperti contoh pada di samping. Contoh tersebut yaitu cara kita agar bisa menggunakan aplikasi Canva, yaitu menginstalnya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu kita langsung buka, setelah berhasil menginstal, kita langsung buka aplikasi Canva dan akan muncul tampilan seperti di samping. Selanjutnya akan muncul tampilan tentang data diri kita. Jadi di sini kita harus mengisi data pribadi diri kita agar kita bisa menggunakan aplikasi Canva. Data diri kita seperti email, Facebook, ataupun nomor telepon. Selanjutnya yaitu kita dapat menggunakan aplikasi Canva, mencari apapun yang kita mau dan apapun yang akan kita buat pada aplikasi ini. Hal ini dilakukan setelah kita memasukkan data pribadi kita. Jadi setelah kita memasukkan data diri kita, maka kita akan secara bebas menggunakan aplikasi tersebut. Seperti contoh di samping yaitu banyak berbagai macam fitur yang dapat kita gunakan sebagai sarana pembelajaran. Kita bisa menggunakan apa saja, mencari apa saja yang dapat kita gunakan sebagai media pembelajaran. Terima kasih.